Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari, bahas kabar Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Ngaso Mustaqim. Kali ini ingin membahas tentang kabar yang lagi lagi heboh, lagi rame di media sosial dan media-media lainnya, yakni tentang perseteruan ya. Saya beri judul tentang perseteruan umat Islam, karena nampaknya ada kelompok yang berbeda haluan, katakanlah berbeda cara menyampaikan dakwahnya, berbeda dalam perjuangannya mungkin, karena kalau kita melihat ada yang strategi dalam berdakwahnya, strategi dalam berjuangnya menggunakan cara-cara yang lembut, cara-cara yang lunak, tapi ada juga dengan cara yang keras ya, sehingga ada muncul penafsiran tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada yang menyebut bahwa banyak orang yang amar ma'ruf itu kan mengajak pada kebaikan. Itu memang kalau mengajak pada kebaikan nampaknya adem-adem saja, seolah-olah tanpa tantangan, seolah-olah tanpa ada orang yang tersinggung, karena namanya juga mengajak saja ya. Tetapi ketika nahi mungkar mulai muncul ya, ada yang menggunakan sedikit tegas ya, sedikit keras, yang kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan permusuhan. Tetapi ada juga mungkin nahi mungkarnya dengan cara bijaksana, dengan cara kalimat-kalimat yang teduh, yang tenang, sehingga bisa merangkul dan lain sebagainya. Perseteruan yang saya soroti kali ini adalah adanya kelompok Islam, katakanlah orang sudah terlanjur menyebut garis keras, dengan kelompok Islam yang garis lunak ya. Lunak itu dalam artian tidak keras. Karena apa? Karena kalau kelompok yang keras ini kan ada juga yang sudah berani menyebutnya sebagai kelompok radikal. Nah, sementara yang kelompok yang lunak ini ada yang menyebutnya dengan kelompok moderat. Di antara perseteruan itu adalah tentang barisan Habib yang mengajak umat dengan nada yang keras, dengan sikap yang tegas, seperti HRS ya, Habib Rizik Syihab, yang kali ini juga beliau sudah ada di dalam jeruji besi. Kemudian Habib Bahar bin Smith ya, yang semua kalau nonton pasti tahu, beliau kalau ceramah begitu sangat keras ya, sangat tegas ya. Tentu saja bagi orang-orang tertentu yang merasa tidak cocok akan menganggap bahwa ini menjadi sebuah, katakanlah sebuah ancaman atau sebuah provokasi atau sebuah ungkapan-ungkapan yang bisa membahayakan kedamaian Indonesia. Sebelum saya lanjut, saya ingin melihat dulu bagaimana pendapat beberapa orang mengenai masalah ini. Yang pertama, saya cuplik dari Benteng Nusantara tentang pendapat Habib Kribo ya, Habib Zain yang rambutnya kribo, yang juga akhir-akhir ini muncul ke permukaan dan selalu mengcounter, selalu dalam tanda petik lawan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith ya. Terutama Habib Bahar bin Smith, beliau menganggap sebagai, katakanlah malah kalimatnya menurut saya juga sebenarnya ya kurang elok juga, karena dibilang kandal Arab dan lain sebagainya ya. Itulah sebabnya. Tetapi ada pendapat Habib Kribo yang perlu kita dengar juga. Mari kita simak.
Habib Kribo Singh Assegaf meminta dan peringatkan PBNU supaya tidak diam dan membiarkan para kadal Arab mengobar-abrik NKRI. Nah, di era Gus Yahya Stakuf ini saya minta, karena Anda ini di sini dihadapkan oleh kelompok-kelompok radikal Islam, oleh lagi para politikus busuk yang ingin mengambil manfaat, ingin merebut kekuasaan di negeri ini. MU ini di sini apa? Benteng negara. Anda yang diharapkan bukan dari Muslim aja. Dan memang perlu dikritik ini kelompok-kelompok Habib dan Arab ini, karena sudah tenggelam dalam samudera kebodohan. Bangsa Indonesia adalah bangsa pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dan sudah menjadi pengakuan dunia pula jika Islamnya bangsa Indonesia adalah Islam yang damai dan luhur. Karena sang penyebarnya yakni Wali Songo dahulu mampu menyinergikan Islam yang dibawanya dengan peradaban bangsa Nusantara yang memang sudah terkenal memiliki budaya dan peradaban yang luhur yang tidak dimiliki bangsa manapun juga. Becik ketitik Allah ketara. Sadurunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi durung? Jauh sebelumnya baru Al-Qur'an kasih legitimasi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Dengan kehebatan Wali Songo yang mampu menyinergikan Islam yang disebarkannya dengan peradaban luhur bangsa Nusantara, Islamnya bangsa Indonesia justru menjadi perwujudan nyata Islam rahmatan lil alamin, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan menjadi rahasia lagi jika Islamnya bangsa Indonesia selalu menjadi rujukan dan percontohan bagi banyak negara-negara Islam di dunia, khususnya negara-negara Arab yang cenderung Islamnya menjadi sumber konflik yang menyebabkan negara-negara Arab tak henti-hentinya dilanda perang. Namun di sisi lain, ketika Islamnya bangsa Indonesia yang terkenal damai sehingga menjadi rujukan banyak negara-negara Arab ingin mengadopsi Islamnya bangsa Indonesia, justru di Indonesia terdapat segerombolan kadal keturunan Arab yang tinggal di Indonesia ingin merusak peradaban Islam bangsa Indonesia yang terkenal damai dan ingin menggantinya dengan Islam ala negara-negara Arab yang justru Islamnya menjadi sumber konflik yang tidak berkesudahan. Propaganda-propaganda para keturunan pengungsi Arab ini begitu gencarnya sehingga mereka akan menabrak siapapun yang menghalangi tujuan mereka. Tidak terkecuali juga kepada NU yang notabene adalah mayoritas umat Islam di Indonesia dan sebagai benteng Islam rahmatan lil alamin ajaran para Wali Songo pun tak luput dari terjangan fitnah para kadal Arab itu karena dianggap sebagai penghalang tujuan mereka. Di tengah mencari serangan kadal Arab kepada NU, hal yang sungguh ironis malah terjadi. PBNU yang diserang bertubi-tubi oleh kadal Arab justru hanya diam dan tidak mengeluarkan sikap apapun terhadap mereka. Hal ini tentu membuat puluhan juta warga Nahdliyin merasa geram karena rumah besarnya yaitu NU difitnah habis-habisan oleh para kadal Arab. Seperti yang diungkapkan Habib Singh Assegaf baru-baru ini. Habib Singh dengan tegas meminta PBNU tidak hanya diam dan membiarkan begitu saja para kadal Arab itu menfitnah NU dan merusak peradaban Islam bangsa Indonesia yang luhur dan damai. MU ini di sini apa? Benteng negara. Anda yang diharapkan bukan dari Muslim aja, dari non-Muslim, dari Kristen, dari Buddha itu semua merasa terayomi dengan ada MU. Saya berharap dari pengurus yang baru ini punya keberanian lah, ikut terlibat dalam hal politik yang mendamaikan. Berani mensikapi, Anda punya kekuatan besar. Kalau nanti tokoh-tokoh NU ini diam, mereka yang kecil-kecil ini, kelompok radikal ini punya panggung. Dibutuhkanlah. Kalau semua diserahkan kepada negara, akan kesulitan bekerja negara. Di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf membuat suatu hal yang baru, yang tegas mensikapi nih kelompok-kelompok radikal. Mereka yang sebetulnya itu apa? Agama digunakan untuk cari duit. Dan memang perlu dikritik ini kelompok-kelompok Habib dan Arab ini, karena sudah tenggelam dalam samudera kebodohan. Sikapin dengan tegas. Kenapa? Mereka ini semua ini berani karena dianggap kita ini diem. Akhirnya apa? Kita mendukung, kita membangkitkan keberanian nih kelompok-kelompok yang nggak jelas ini radikal, yang dimotorin oleh Rizik CS. Di sini saya minta kepada Gus Yahya yang tegas lah, tunjuk itu, nggak usah takut. Demi NKRI, demi maslahat umat Islam, demi citra Islam.
Memang benar adanya keberanian para kadal Arab dan pengikutnya melawan negara adalah akibat dari diamnya para ulama NU sebagai bentengnya negara. Sehingga para kadal Arab ini semakin melunjak, merasa paling Islam dan merasa paling benar karena tidak ada yang tampil meluruskannya. Tapi kalau didiamkan terus, mereka akan membuat kebenihan, merasa petantang-petenteng berani. Akhirnya kerjanya kepolisian, Kadenso semuanya, pemerintah, Jokowi segitu baiknya, segitu islaminya, masih dituduh katanya kriminalisasi ulama, dituduh penista Islam. Mereka yang menuduh kriminalisasi ulama dan penista Islam, mereka yang sebenarnya musuhnya Islam. Mereka ini merusak Islam. Dan simbol penista Islam, kriminalisasi ulama, ini sudah pernah dipakai untuk membantai keluarga Nabi oleh kaum Khawarij. Akibat yang paling fatal karena diamnya ulama-ulama NU adalah umat Islam yang awamlah yang menjadi korban. Karena pembiaran yang dilakukan para ulama NU, propaganda yang dilancarkan para kadal Arab pun termakan oleh orang awam. Sehingga masyarakat menganggap itu adalah sebuah kebenaran dan menganggap para kadal Arab itulah yang paling Islam. Dan lihat saja hasilnya. Pemerintah pun dituduh anti-Islam, dituduh zalim kepada umat Islam, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan brutal yang dialamatkan kepada pemerintah. Jangan diamlah NU, jangan dilepas negara sendiri. Akhirnya kasihan nih, negara akhirnya dilabeli anti-Islam. Kayak tadi Yusuf Matta bilang apa? Saya akan menurunkan umat Islam. Ini siapa nih Yusuf Matta? Usir aja ke Arab, kok mau bergaduh. Di sini saya minta lagi pada Yahya Stakuf dan semua unsur NU, semua ulama NU bersuara lawan ini kelompok-kelompok sempalan atas nama agama. NU saat ini harus menjadi pendekar, benar-benar benteng negara, bersuara bela pemerintah, bela kepolisian. Kita bersatu semuanya, kita lawan ini cecunguk-cecunguk ini. Jangan didiamkan mereka berkuasa. Akhirnya kan lancar kan negeri ini. Yang cuma bicara Islam yang merasa paling Islam, Zik, si kayak ondel-ondel satu Haikal Hasan, Yusuf Marta baru lagi ngomong, ompong lagi Pak Mukmin. Ini sudah melecehkan marwah NU. Saya nggak mengajak untuk memperkosa mereka. Datengin, hentikan mulutnya. Saya akan siap diperintah oleh NU untuk memperjuangkan hal ini, menjaga NKRI dan menjaga marwah Islam. Begitupun juga marwah NU. Demikianlah pendapat atau unek-unek atau emosi yang disampaikan oleh Habib Kribo Zain Asgaf ya. Intinya beliau menghendaki kiranya NU bisa menegur para Habib-Habib yang keras seperti Bahar bin Smith ya, agar mereka merubah, mungkin maksudnya merubah strategi dakwahnya yang baik-baik, yang bisa akur dengan kebanyakan orang, yang bisa sejalan dengan pemerintah, yang bisa sejalan dengan NU khususnya. Dan ada juga kiai yang saat ini juga sudah muncul ya, yakni Gus Fuad Pleret. Ini luar biasa, beliau juga menyampaikan pendapatnya. Mari kita simak dulu. Nah yang lucu itu yang di mana ini? Bangladesh apa mana ini? Bom bunuh diri sebelum ngebom itu ketangkap gitu. Tangkap. Orangnya ketangkap di ono bom itu. Tangkap sebelum meledak. Nah, ternyata kemaluan itu pengebomnya itu laki-laki, masih pemuda itu. Nah, bagian kemaluannya itu ternyata dikasih plat dari baja. Bagian kemaluannya. Atau ditanya loh, kemaluan itu dikasih plat baja. Supaya alat kelaminku nanti nggak rusak, karena kalau rusak ketemu bidadari gimana lagi. Ini juga terjadi loh, ini lagi agak viral dikit. Otaknya itu otak soplak tenan, ya Allah. Nah itu gagal paham tuh kayak gitu, gagal paham tuh kayak gitu. Hanya beragama itu nggak kayak gitu. Nah ini mungkin malah aku tadi ingat ini. Sayang sekali gitu loh, sayang sekali. Bahkan sekarang itu tidak sedikit Habib itu yang terjebak ke situ gitu loh. Yang terprovokasi ke situ. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita kalau kita telusuri sejarah ya. Yang pertama yang terbunuh dalam lingkar sahabat Nabi dan keluarga Nabi itu yang terkait dengan fundamentalisme, radikalisme beragama itu kan yang pertama kan Sayyidina Utsman kan itu.
Sayyidina Utsman itu termasuk keluarga Nabi karena Sayyidina Utsman itu istrinya putri Nabi. Bahkan yang pertama putri Nabi yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman meninggal, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya lagi. Tentu di samping istri yang lain, Sayyidina Utsman istrinya banyak. Itulah, dibunuh oleh orang radikalisme munafik itu. Nah, bahkan sebelumnya Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar kan dibunuh orang Yahudi yang ngaku Islam kan itu. Nah, Sayyidina Umar itu kan salah satu istrinya adalah adiknya Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, putrinya Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Itu dinikahi oleh Sayyidina Umar. Itu kan berarti kan sahabat dan lingkar keluarga Nabi itu. Kemudian yang nyata-nyata radikalisme itu kan pembunuhan Sayyidina Ali atau sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi, karena Sayyidina Ali kan istrinya Fatimah Az-Zahra, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah yang paling disayangi Rasulullah. Nah, yang bunuh ini namanya kan Ibnu Muljam, yang membunuh Sayyidina Ali. Ibnu Muljam itu profilnya, deskripsinya itu keningnya hitam, keningnya hitam karena banyak bersujud. Kemudian matanya menjorok ke dalam, masih muda itu Ibnu Muljam, karena banyak membaca Quran, banyak tidak tidur, dan perutnya kempis, karena banyak puasa, berjenggot. Ya, Sayyidina Ali juga berjenggot sih, hafal Quran, Ibnu Muljam, hafal Quran, menganggap Sayyidina Ali kafir. Nah, itu. Karena Sayyidina Ali tidak mau menghukum para tersangka yang membunuh Sayyidina Utsman. Padahal dalam Al-Qur'an siapa yang membunuh harus dibunuh kan hukum. Sayyidina Utsman nggak mau membunuh. Berarti itu oleh Ibnu Muljam dan kawan-kawan kelompok radikal pekok itu, soplak otaknya itu, mereka mengutip ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka kafir. Nah, Sayyidina Ali kan enggak mau melaksanakan, maka kafir. Itu pendapat mereka. Jadi radikalisme itu ya soplaisme otak itu yang pakai ayat Quran juga, tapi pemahamannya yang ngawur. Sayyidina Ali kan berpikirnya tidak seperti orang soplak itu. Sayyidina Ali kan cerdas, didikan Rasulullah sejak kecil loh. Anak angkat Rasulullah juga kan itu. Sayyidina Ali kan mengambil hikmah. Ini kalau yang membunuh, gerombolan yang membunuh Sayyidina Utsman itu dihukum mati, terjadi peperangan, terjadi fitnah yang lebih besar. Bunuh-membunuhnya akan lebih banyak lagi, akan lebih masif kan itu. Nah, hukum Al-Quran siapa membunuh dibunuh itu kan untuk menghentikan pembunuhan. Kalau itu dilaksanakan menyebabkan terjadi secara rasional itu akan terhitung itu. Secara rasional, hitung-hitungan rasional, kalau ini dilaksanakan malah menyebabkan lebih banyak lagi yang terbunuh, ya jangan kan gitu. Karena makosetnya hukum itu harus dipahami ya. Sayyidina Ali kan sangat paham. Nah, karena pemahaman Sayyidina Ali dianggap kafir, maka dibunuh Sayyidina Ali. Itu yang akarnya itu yang di Riyadhus Shalihin itu direkam itu, hadis siapa yang namanya itu, yang protes dengan Rasulullah itu loh. Wahai Rasul, berbuatlah adil. Widian, Rasulullah dianggap tidak adil, terus yang adil siapa? Nah gitu toh. Nah itu radikalisme itu dari situ. Kemudian pembunuhan berikutnya kan Sayyidina Hasan diracun, putra Sayyidina Ali kan, karena pertikaian politik, dan di situ itu melibatkan fundamentalisme beragama, radikalisme beragama, sampai puncaknya Sayyidina Husain dibantai di Karbala kan itu. Kemudian keluarga Sayyidina Husain semua dibunuh, anak-anaknya yang laki-laki, tinggal satu orang yang keadaannya sakit, yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin yang kita senandungkan, mislu Zainal Abidin Ali dan seterusnya itu. Sayyid Ali Zainal Abidin nggak mau lagi berpolitik, ini udah ngeri. Politik melawan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya sesungguhnya itu musuhnya para Habib itu siapa toh? Itu loh. Ini kita memahami itu. Dari musuh Habib kan mulai musuh umat Islam kan. Musuhnya para Habib itu siapa toh? Ya kelompok radikal itu sebenarnya, radikalisme itu.
Nah kemudian kelompok-kelompok ini yang cara berpikirnya seperti Ibnu Mulzam macam-macam itu yang diwarisi, reinkarnasi dalam diri Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan sekte Wahabi itu, maka disebut Wahabi itu. Cara berpikirnya radikal koplak seperti itu. Yang hari ini menyamar menjadi Salafi. Itu loh. Cara berpikirnya koplak seperti itu, nggak lengkap. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kan memang oleh gurunya kan diwanti-wanti, kamu itu jangan jadi ustadz, jangan jadi ulama, menyesatkan umat kan gitu. Ngeyel deh. Terus apa mengungsi kemana itu ke mana itu? Ke Kairo apa ke Kairo apa ke Lebanon ya itu. Atau ke tempat doa. Kemudian itu didekati oleh agen Yahudi itu, diyakinkan bahwa kamu itu adalah pembaharu Islam. Aku ngimpi ketemu Rasulullah, disuruh memberitahumu bahwa Rasulullah memerintahkanmu untuk berdakwah, untuk mengembangkan otak koplakmu, kan gitu. Dan percaya toh. Jadi Yahudi nyamar jadi ulama, terus mengakrabi, ngasih uang, ngasih perempuan istri dan seterusnya. Kayak kalau zaman Belanda dulu di Indonesia ada kayak semacam senok guru-gurunya itu. Senok guru-gurunya itu bisa menipu ulama-ulama Hijaz saja bisa ditipu, ulama-ulama. Itu waktu itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkuasa di Arab. Nah ini gagasannya Muhammad bin Abdul Wahab ini yang terus-menerus dikembangkan, yang hari ini secara gampang itu disebut Salafi Wahabi itu. Itu loh. Cara berpikirnya koplak. Hadisnya dipotong-potong. Ya mereka misalnya mengutip kitabnya Imam Syafi'i, tetapi dipotong-potong. Lah masa apa jenis kitab Sahih Bukhari edisi terbitan mereka dengan edisi terbitan yang lain kok beda, itu gimana? Dipalsu hadis. Yang belum dipalsu kan cuma Quran. Itu loh. Nah, kerjaannya mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan orang. Nah, itu bukan sekedar urusan agama, ini kan urusan geopolitik, perebutan sumber daya alam toh. Itu loh. Jadi kalau kembali ke para Habib, musuhnya Habib yang sesungguhnya itu bukan PDI, bukan Pak Jokowi, apalagi NU, gemblong itu. Ya Salafi Wahabi ini. Pak Jokowi nggak salah, Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya toh, guru-gurunya kiai-kiai NU, entah ngajinya pintar apa enggak, yang penting gurunya kan NU. PDI banyak yang NU, yang Muhammadiyah, yang Islam semua. Ya tidak semua, ada yang non Muslim. Tapi nggak pernah bikin gara-gara itu. Apalagi NU. Nah, NU ini kan yang paling memuliakan para Habib, yang paling mencintai Habib itu kan NU. Malah dimusuhi, disindir, gitu. Malah ngajak berantem orang yang paling mencintai, kan aneh bagiku itu. Ini salah sasaran, coy, kan itu. Salah sasaran. Demikianlah pendapat dari Gus Fuad Pleret. Ini pendapat yang cukup analitis. Jadi beliau mengungkapkan sejarahnya ya, dan kemudian beliau menghendaki agar para Habib ini kalau memang ingin berpolitik praktis, ingin merebut kekuasaan, katakanlah sebaiknya jangan di Indonesia, karena katakanlah di Indonesia ini sudah punya konstitusi sendiri, mungkin maksudnya sudah ada dari awal kemerdekaan bahwa kita ini bukan negara agama, tapi negara NKRI yang berdasarkan Pancasila. Ya mungkin kalaupun dakwah ya perilaku manusianya saja ya kiranya bisa lebih baik, lebih sesuai dengan ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi ketika
berpolitik praktis, kata Gus Fuad, sebaiknya di tanah Arab saja. Gus Fuad sangat luar biasa melihat dari belakangnya, dari sejarahnya. Saat ini di Arab itu kan memang dikuasai oleh turunan Ibnu Saud ya, yang dulu dalam sejarahnya itu memang terjadi ketegangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah lama di Arab, kemudian muncul kelompok Wahabi ya, yang kemudian sekarang katakanlah menjadi tangan kanan dari Raja Saudi Arabia, yang juga memang sekarang sudah menyebarkan dakwahnya yang berbeda dengan biasanya, yakni dengan nama Salafi ya, kelompok Salafi. Ada juga yang menyebutnya Salafi Wahabi, karena memang asal muasal Salafi itu kan sebenarnya menyebut pada generasi setelah Rasulullah ya, setelah Rasulullah, terus para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, tetapi sekarang ada dari kelompok Wahabi itu menamakannya Salafi, dan mereka mengklaim bahwa diri mereka lah yang memang sesuai dengan para salafus solihin, makanya salafiyah di situ namanya. Padahal sebelum mereka hadir, sebelum mereka rame seperti ini ya, di Indonesia juga saya melihat perkembangannya sangat luar biasa. Masjid-masjid dari Salafi Wahabi ini sudah cukup banyak. Sebelum mereka banyak merebak seperti ini, sebenarnya orang-orang NU Muhammadiyah juga mengaku, mengklaim dirinya adalah mengikuti perilaku, mengikuti ajaran dari Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Artinya mengikuti para salafus sholihin itu. Cuma mereka organisasinya namanya bukan Salafiyah, tetapi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, saya kira juga kelompok-kelompok lain, Nahdlatul Wathon, mungkin juga Wahdah dan lain sebagainya, yang kemudian secara umum semuanya menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dengan nama organisasi yang berbeda-beda. Baik, sebenarnya menyikapi masalah perseteruan saat ini, saya pernah membuat artikel, dan artikel itu juga dimuat dalam buku saya yang kedua, yaitu Reformasi Moral, yang dimana artikel itu menyoroti masalah perseteruan ini. Ini sebenarnya sudah sejak lama, karena artikel ini saya tulis di awal tahun 90-an ya, jadi sudah sejak lama, memang cuma dengan nada dan kalimat yang berbeda. Artikel yang akan saya bacakan, yang saya cuplik dari buku saya Reformasi Moral, yang menyangkut masalah itu ada dua tulisan yang menyangkut masalah yang sesuai atau yang berbau perseteruan umat Islam itu. Yang pertama artikel nomor 27 dengan judul Kaum Elit Islam dalam Dilema, halaman 112, dan yang kedua artikel dengan judul Tragedi Ghanimah dan Umat Islam Indonesia, halaman 146. Baik, terlebih dahulu saya bacakan artikel yang pertama, yakni tentang kaum elit Islam dalam dilema. Ya, ini memang dilema ini sudah dirasakan sejak lama ya. Artikel ini juga saya tulis pada tahun 1992, dimuat di Suara Sunan Gunung Jati, Bandung. Judulnya Kaum Elit Islam dalam Dilema Antara yang Akur dan yang Jujur. Bagi mereka yang pernah nongkrong di lingkungan para penggali ilmu Islam seperti pesantren, sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Islam, atau daerah pengajian dan sejenisnya, setidaknya pernah menemukan sosok-sosok yang begitu antusias mengamalkan al-Islam,
Bahkan ada beberapa gadis muslimah yang biasa berbaju kurung dan berjilbab menjadi meningkat bercadar. Padahal lingkungannya yang mayoritas beragama Islam pun banyak yang berbikini, berjeans, dan macam-macam mode pakaian yang dipakai wanita Indonesia yang ketat-ketat. Atau dari kalangan muslim, pemeluk Islam laki-laki, ada yang kemana-mana mengenakan baju koko, bahkan bersorban putih. Namun bagi pemeluk Islam laki-laki, pakaian ini tidak menjadi ukuran dasar, sebab tidak ada larangan dalam Islam terhadap muslim laki-laki yang alim sekalipun untuk menggunakan celana jeans panjang ya, kecuali hanya larangan dari dirinya sendiri dan atau lingkungannya bahwa ustadz atau kiai kurang pantas pakai jeans yang ketat. Hal ini yang kedua, di satu sisi ada pula pemuda muslim yang tidak berani memandang wanita lebih sekedar tidak sengaja. Namun di sisi lain banyak pemuda muslim yang kalau naik bis kota, duduk di pinggir jendela, lantas menemukan wanita cantik di luar sana, matanya melotot tak berkedip sedikit pun, sampai-sampai tubuhnya muter dan hidungnya bergencetan dengan kaca mobil tak terasa. Dari kalangan ulama ada yang suka ceramah dengan jujur dalam tanda petik ya, memperkenalkan idealismenya hingga pada masuk penjara. Pun banyak ulama yang berfatwa suka akur dalam tanda petik hingga kaya raya. Nah, ini adalah kenyataan. Yang prihatin dan perlu dikasihani adalah kalangan awam. Karena sudah wataknya orang awam suka ikut-ikutan, mereka pun menjadi terbelah. Ada korban kejujuran, ada korban keakuran. Pilih yang mana? Karena penulis tergolong masih awam, maka kemungkinan besar tulisan ini bernada campur, terkadang jujur, terkadang akur. Mengenai tingkah laku masyarakat Indonesia secara umum, nampaknya ungkapan Bung Dawam Raharjo sangat tepat bahwa kita sedang melakukan gap approach dengan Barat. Artinya, pendekatan mengisi jarak pemisah antara negara terbelakang dengan negara modern. Dalam kalimat sederhana dapat dikatakan, sebenarnya kita ini melarat, tapi action kita kaya. Dan sikap kekayaan ini cerminannya adalah Barat. Kampung kita pun sudah terjalar penyakit ini, penyakit Westomania, kata Abu Hasan Bani Sadr atau Bung Amin Rais. Banyak pemuda desa yang sepatunya cuma beli di pasar loak atau pasar RB, tapi tiap malam beli arak sampai teler. Itu meniru Barat katanya. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batas lagi. Yang menjadi ukuran bukan lagi dosa atau etika sosial, tetapi hamil atau tidak hamil. Sekarang banyak pil anti hamil, dan itu mereka minum sebagai penyelamat hawa nafsu. Kurang baik kalau kita menyalahkan penemu pil anti hamil, sebab itu adalah jasa yang perlu dihargai. Yang perlu disayangkan adalah penyalahgunaan obat itu. Kalau anak-anak muda Indonesia yang notabene-nya mayoritas Islam itu sudah gila dengan Barat, dalam tanda petik gila, tidak peduli lagi dengan alif bata, rasanya terlalu berat untuk bercita-cita agar penduduk ini bertakwa terus terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang pantasnya, mungkin negeri ini dihuni oleh kumpulan orang-orang yang suka tobat tua, berjuang untuk dirinya sendiri agar dalam tanda kurung hayalannya tidak masuk neraka. Kita memang tidak perlu pesimis sebab masih banyak umat Islam termasuk pemudanya yang fanatik, dalam tanda petik konsekuen terhadap agamanya, sehingga muncul asumsi sebab merekalah kiamat selalu mundur. Yang perlu dikhawatirkan bagaimana kalau mereka yang suka zikir itu melakukan unjuk rasa, maksudnya mereka secara serempak menghentikan zikir, mengundang kiamat,
karena mereka sudah muak dengan kemaksiatan yang sulit dirubah. Nah, ini kan yang rugi pemerintah juga. Sudah susah payah membangun jalan tol, jembatan, gedung-gedung bertingkat, malah hancur hanya karena ulama atau santri protes tidak mau zikir lagi. Untuk mengatasi keterlanjuran itu, apakah kalangan elit Islam, dalam tanda petik ya, kalangan elit seperti ulama, intelektual, ustadz, mahasiswa Islam, atau para santri akan mengutarakan konsep yang akur-akur saja dengan kenyataan dan hanya membenci kemaksiatan dengan hati? Sebab memang hati kita sebenarnya sulit untuk diakur-akurkan dengan westernisasi. Ini namanya ad'aful iman atau iman yang lemah, kata Nabi SAW. Kalau sudah masuk kriteria ad'aful iman, apalagi yang pantas dibanggakan dari diri kita. Subjudul, berislam tapi bukan untuk Islam. Nabi Muhammad SAW waktu pertama kali berdakwah, sekupnya kecil dulu, dari kalangan keluarga, lantas sahabat-sahabatnya. Nabi pun mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Landasannya iman. Di antara akhwain dalam tanda petik atau dua saudara itu, di samping memiliki hak umum persaudaraan, seperti umat Islam dewasa ini saling berdoa dan sebagainya, juga memiliki hak khusus persaudaraan, saling menasehati bila salah satunya melakukan maksiat atau kesalahan. Yang dinasehati merasa berterima kasih. Jika salah satunya berhasil, maka ia akan berusaha keras membantu saudaranya. Ya, dari beberapa akhwain muncullah banyak akhwain yang semuanya berada dalam satu ikatan Islam. Mereka patuh terhadap pimpinannya Rasulullah SAW. Itulah persaudaraan Muslim, ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yang benar-benar diikat oleh rasa iman. Mereka hidup dari, dalam, dan untuk Islam. Makanya tidak mustahil kalau umat Islam seperti itu, walaupun jumlahnya 100 orang, mampu menumbangkan kafir Quraisy yang 4.000 tentara jumlahnya. Kenapa mereka melawan orang-orang kafir? Sebabnya tidak lain, kedamaian mereka dalam berislam diganggu, diejek, dan diteror. Kita kembali kepada umat Islam Indonesia. Pernah saya dan beberapa teman mendapat panggilan tugas dari nurani yang sama untuk mendakwahkan Islam di salah satu kampung di Indonesia. Sewaktu kami dikenalkan di hadapan beberapa tokoh masyarakat, ya, ada keanehan-keanehan yang diajukan oleh beberapa orang dari mereka. Dan ajuan yang aneh itu, anehnya lagi, didukung oleh kebanyakan yang hadir. Mereka menghendaki agar kami, ya, mereka menyebutnya para ustadz muda, kalau ceramah jangan suka menyinggung, sebab di kampung itu banyak yang suka judi, zina, mabuk, dan ngadu ayam atau sabung ayam. Saya cuma bisa menggelengkan kepala. Walaupun sebenarnya batin ini menjerit, sekarang ulama bukan menjadi panutan masyarakat, tapi ulama harus manut sama masyarakat. Kalau kiai sudah mau manut dengan masyarakat yang salah, nampaknya bukan sifat dan niat kekiaian yang akan muncul, tapi sikap seorang politikus, ya, yang ya demi mendapatkan suara kadang harus mengakurkan diri dengan situasi yang ada. Kalau gambar kampung-kampung Islam Indonesia sudah seperti itu, pantaslah jika ada ulama yang nekat menghalalkan lotre atau judi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itulah artikel. Ya, memang inti dari artikel ini adalah situasi dakwah umat Islam memang dari dulu sudah terpecah menjadi, katakanlah secara umum menjadi dua kelompok. Kelompok
garis keras dan kelompok garis lunak. Ya, mungkin sekarang ada yang menyebut kelompok radikal dan moderat. Ya, wallahu a'lam ya, mungkin ya ini dugaan saya. Yang kelompok lunak, yang moderat ini biasa sering mengambil pedoman ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan bijaksana ya, dan kalimat-kalimat yang baik. Artinya ya katakanlah semacam sejenis merayu, merangkul orang untuk mengikuti ajakan kita. Itu dakwah dengan bil hikmah dan mau'izatil hasanah. Tapi ada juga mungkin ya kelompok yang sebelahnya yang berbeda itu bisa saja menggunakan hadis Rasulullah yang menyatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan atau dengan tangan. Arti aslinya biyadihi, dengan tanganmu. Kemudian ada juga berkembang pemahamannya, yakni maksudnya adalah kekuasaan. Kemudian bila kamu tidak sanggup dengan tangan atau dengan kekuasaan, maka cukuplah dengan lisan, ceramah, dakwah ya. Dan apabila tidak mampu lagi dengan lisan, cukuplah dengan hati. Fahuwa ad'aful iman. Tapi hadis itu di ujungnya, apabila kita menggunakan cara yang ketiga, strategi yang ketiga hanya dengan hati, maksudnya seperti ini, dengan hati itu apabila kita melihat kemungkaran, ada orang minum, mabok, nah itu kita cukup membenci dalam hati, tapi kita tidak berdakwah secara lisan juga tidak, apalagi misalnya melarang, ya apalagi misalnya mohon maaf mengusirnya, itu mungkin pemahamannya, maka cukup dengan hati. Nah itu masih ada iman, tetap dianggap lemah. Tapi yang tengah-tengah itu adalah dengan lisan, dengan ceramah, dengan nasihat, advice ya. Seminar, pokoknya dengan ucapan-ucapan lisan. Dan yang pertama sekali adalah dengan kekuasaan. Wallahu a'lam, saya hanya menduga saja, bisa saja kelompok yang keras selama ini yang malah dianggap radikal oleh sebagian orang itu mungkin punya niat ingin yang pertama itu, biyadihi, dengan tangan atau dengan kekuasaan. Ya makanya kita pernah lihat bagaimana FPI dulu itu dia kalau sudah memberi nasihat, katanya sudah berapa kali menegur, tidak dihiraukan atau 3 kali tidak dihiraukan, lapor polisinya juga tidak bergerak, maka mereka yang bergerak mengobrak-abrik tempat-tempat maksiat, tempat-tempat minum dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu pemahamannya, karena memang mereka mungkin merasa mampu dan sanggup dengan biyadihi. Dalam tafsiran yang lebih dalam lagi, namanya biyadihi itu dengan tangan, itu ada juga yang menafsirkan dengan kekuasaan. Ya bisa saja kalau suatu saat kita bisa merebut kekuasaan, ya bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur, maka kita menggunakan dakwah dengan kekuasaan itu. Kita bikin aturan yang misalnya melarang miras, melarang prostitusi, dan sejenisnya. Aturannya yang mengandung nilai-nilai dakwah, dan itulah yang dikatakan dengan biyadihi. Wallahu alam ya, mungkin ini juga ada yang berbeda pendapat dengan saya. Saya hanya mengamati lah katakanlah, karena memang saya dari dulu sejak kuliah di Bandung ya sudah mulai mengamati, maka salah satunya melahirkan tulisan ini, Kaum Elit Islam dalam Dilema. Jadi memang
sebagai ulama-ulamanya dilematis di situ. Makanya kalau kenapa tadi Habib Kribo sampai seperti gemes ya sama orang NU, supaya kenapa itu tidak negur para Habib-Habib yang keras-keras itu. Ya itu tadi dilema tadi, apalagi sebenarnya apalagi di tubuh NU itu kan ada juga sebagian Habib-Habib yang anggota NU ya. Benar ini nanti kalau kita lihat dari siapa Gus Fuad, itu benar memang ada banyak Habib-Habib juga di kalangan NU, maka orang NU itu aslinya sangat hormat kepada Habib. Kenapa? Karena memang zuriyah Rasulullah, turunan Rasulullah. Nah, malah ada yang anak-anak santri, dulu saya juga waktu di pesantren di Cirebon, yaitu kita bisa kualat kalau bertolak belakang atau melawan para Habib. Nah, inilah sebenarnya saya memunculkan video ini insya Allah punya niat baik ya. Saya sebenarnya ingin rindu melihat dua kelompok antara yang keras dengan yang lunak ini jangan bertengkar gitu. Bersatulah ya. Toh kita sama-sama Islam, sama-sama mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sama-sama berpegang pada dua pusaka yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kenapa kemudian kita harus saling berseteru? Kenapa kemudian kita harus saling bertengkar? Ya artinya kalau ini yang akan dikembangkan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi antara sesama umat Islam yang kemudian perseteruannya bukan hanya pada adu pendapat, debat, tetapi na'udzubillah ya, jangan sampai terjadi sampai kepada fisik. Nah ini yang harus kita hindari. Dan untuk memperkuat keinginan ini, saya juga ingin membacakan salah satu artikel yang ada dalam buku saya ini. Ini juga pernah dimuat di tabloid Sunan Gunung Jati edisi ke-10 tahun 1992. Tetapi ini rupanya bertahun-tahun tulisan ini menurut saya masih aktual ya, dan perlu kita menjadikan cermin dari tulisan ini, yakni judulnya Tragedi Ghanimah dan Umat Islam Indonesia. Dr. Halim Uwais pernah berpesan lewat salah satu tulisannya, sejarah Islam selalu mengajarkan bahwa generasi akhir umat kita bisa menjadi baik jika mau menempuh langkah-langkah yang telah diambil oleh generasi yang lebih awal. Dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif, Taufik Abdullah juga mengungkapkan pendapat seseorang bahwa sejarah tak hanya pengetahuan, tetapi juga menyangkut kesadaran. Ungkapan dua tokoh itu jelas menekankan betapa pentingnya sejarah. Sebagaimana dalam Al-Quran, janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Ayat ini menandakan bahwa sejarah itu selalu berulang. Begitukah kata Ahmad Mansur Surya, negara sejarawan Indonesia yang kebetulan beliau juga pernah mengajar saya ya, sebagai dosen saya. Sikap raja-raja bengis seperti Fir'aun dan Namrud sampai sekarang selalu ada, kecuali beda cara dan nama saja. Begitupun sikap para nabi dan wali, sampai sekarang juga banyak yang melakukannya. Pokoknya sejarah masa lalu punya hikmah besar bagi kita yang hidup sekarang. Dan sejarah kita saat ini pun pasti punya manfaat besar bagi generasi berikutnya. Subjudul Tragedi Ghanimah dan Kekalahan Islam. Walaupun perang Uhud dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW, namun karena ketidakdisiplinan tentara Islam, toh pasukan Islam itu dapat dipukul mundur oleh musuh. Pasukan pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud menyalahi komando Rasulullah
Mereka yang seharusnya tetap berjaga di Bukit Uhud, begitu melihat ghanimah, harta rampasan perang di lembah, langsung mereka berduyun-duyun turun mengambil ghanimah. Mereka lupa kalau perang belum usai. Sehingga bukit itu menjadi saksi atas gugurnya 70 syuhada putra-putra terbaik Islam. Peristiwa semacam itu terulang lagi di zaman Komandan Tempur Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Saat itu umat Islam yang sedang bercita-cita menaklukkan Eropa berhadapan dengan pasukan Prancis di Gunung Bernes. Pertempuran berlangsung selama 7 hari. Walaupun tentara Prancis lebih banyak, tetapi tentara Islam mampu bertahan, bahkan hampir meraih kemenangan, jika saja mereka tidak peduli dengan ghanimah. Tentara Muslim yang sedikit itu terbagi menjadi 2 peleton. Separuh menggondol ghanimah, harta rampasan perang, separuhnya lagi mengawal. Dalam keadaan demikian, Islam secara dohir berganti idealisme yang semula berjuang murni menyerang tanpa dibebani ghanimah, sekarang berjuang mempertahankan apa yang ada di tangan, jadinya repot dan kalah. Mereka banyak yang gugur. Abdul Rahman Al-Ghafiqi sendiri diserang bertubi-tubi dengan anak panah. Peristiwa naas itu terkenal dengan peristiwa Biladus Syuhada, negara para syuhada, terjadi pada tahun 114 Hijriah. Ya, subjudul berikutnya, Perang Dingin di Indonesia dan Ghanimah. 2 peristiwa besar yang tak mungkin terlupakan dari benak kaum muslimin itu nampaknya bisa saja terjadi lagi, khususnya di Indonesia. Jika mereka tidak waspada, setidaknya ada 4 hal yang dapat dijadikan cermin dari peristiwa itu. Pertama, perang itu sendiri. Kita sering mendengar adanya program pembelokan akidah terhadap orang-orang Islam. Berbagai usaha mereka lakukan. Walaupun pemerintah melarang menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama, tetapi toh tidak ada umat Islam yang terbujuk masuk agama lain. Subjudul berikutnya, Perang Dingin di Indonesia dan Ghanimah. 2 peristiwa besar yang tak mungkin terlupakan dari benak kaum muslimin itu nampaknya bisa saja terjadi lagi, khususnya di Indonesia jika mereka tidak waspada. Setidaknya ada 4 hal yang dapat dijadikan cermin dari peristiwa itu. Pertama, perang itu sendiri. Kita sering mendengar adanya program pembelokan akidah terhadap orang-orang Islam. Berbagai usaha mereka lakukan, walaupun pemerintah melarang menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama, tetapi toh tidak sedikit umat Islam yang terbujuk masuk agama lain hanya karena sekerat daging dan atau 1 dos Indomie. Lagi pula larangan pemerintah, dalam hal ini Kemenag, sebetulnya sedikit kurang relevan, sebab bukankah setelah PKI dibubarkan pada tahun 1965 di bumi Indonesia, rakyat Indonesia secara formal semuanya telah memeluk agama. Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak beragama, kecuali yang malas menjalankan agama. Dari segi itu saja sebetulnya kita sedang perang fil akidah. Atau dari segi lain, hasrat sebagian non-muslim untuk menduduki jabatan di pemerintahan dan melakukan dominasi ekonomi terhadap mayoritas umat Islam Indonesia. Sudah dapat dikatakan bahwa mereka adalah kafir harbi fil siyasah atau fil mal. Ini adalah perang dingin dalam beberapa dimensi. Bukankah musuh itu melemahkan musuhnya tidak selalu dengan bedil? Ide-ide dan budaya jorok pun adalah serangan yang sedang dilancarkan terhadap umat Islam. Terhadap remaja-remaja muslim yang masih hijau, sungguh sangat memprihatinkan. Jika kenyataan sudah seperti itu,
Kenapa kita enggan menyebut bahwa kita sedang perang sehingga kita bersiap-siap cangcut taliwanda berjihad dalam aspek-aspek tadi ya. Jangan fobia juga dengan kata-kata perang, maksudnya perang dalam aspek ya terjun di politik, ekonomi, teknologi, seni dan lain-lain. Mungkin bahasa halusnya bersaing ya, bersaing dalam bidang-bidang tertentu, tetapi bukan peperangan secara fisik. Ya dengan niat dan tekad berjuang di jalan Allah demi kejayaan Islam. Dalam keadaan perang dingin ini, peristiwa ghanimah pun sangat mungkin terjadi yang seringkali membuat kita konyol. Kedua, kelalaian. Tentara perang Uhud, juga tentara pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi lalai karena perang belum selesai, maka bagaimana dengan tentara Islam dalam perang dingin sekarang? Sebetulnya banyak umat Islam yang alim, berilmu dan beramal soleh. Tapi di saat bicara tentang perjuangan, banyak juga yang retreat, mundur ke belakang. Lupa kalau Islam itu tidak cuma urusan sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun wajib diperjuangkan juga bagaimana agar hukum Allah yang kita yakini kebenarannya bisa tegak di muka bumi. Sejak dari perjuangan jenis inilah banyak yang beda arah, dan bahayanya kalau perjuangan itu nampaknya untuk Islam, tapi sebetulnya untuk yang lain, untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya saja, atau untuk tujuan duniawiyah semata-mata. Na'udzubillahi min dzalik. Pelajaran ketiga yang dapat diambil dari peristiwa ghanimah adalah salah aturannya. Salah aturan. Dalam menghadapi perang dingin ini, ada baiknya kalau kita berpegang pada salah satu ayat Al-Quran, surat 61 ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Artinya, kalau membuka aurat, lotre, riba, menyuap masuk kerja adalah haram, hendaknya semua ulama dari organisasi Islam manapun haramlah yang mesti dikatakannya, agar umat tidak dibuat bingung. Ini baru namanya teratur dan kompak. Yang keempat adalah hubud dunia. Ada makalah tulisan Bung M.H. Ainun Najib yang cukup pas kalau dipadukan dengan tulisan ini. Makalah itu pernah disampaikan dalam seminar sehari warga PMII DKI Jakarta dengan tema Pendidikan Politik Pemuda dan Transformasi Jalan Tol. Kata beliau, karena kendaraan di jalan tol harus berjalan cepat, para pengendara sangat sedikit berpaling menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu potensial bagi tumbuhnya egosentrisme dan ketidakpedulian sosial. Mereka terkondisi untuk menjadi makhluk penempuh karir pribadi yang sibuk dengan gas dan rem mobilnya sendiri. Pemuda sebelum punya istri biasanya idealismenya masih tinggi. Setelah punya istri, walaupun idealisme itu masih ada, tapi setidaknya waktu untuk menjalankan idealisme itu telah terbagi buat istri. Sebab ia hubbuz zauji, cinta istri. Apalagi bila sudah memiliki anak, tentu saja butuh waktu. Ya, tentu saja butuh waktu untuk memperhatikan mereka. Perjuangan untuk menegakkan Islam butuh biaya banyak. Maka jika umat Islam lebih mementingkan dirinya sendiri, terkena dampak watak orang-orang jalan tol yang biasanya berat mengeluarkan zakat. Kalau golongan agnia orang-orang kaya Islam tidak peduli lagi dengan fakir miskin, pantas saja fakir miskin itu mau menerima zakat dari orang-orang non-muslim. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau dulu umat Islam Indonesia mencapai 90% lebih ya berdomisili di Indonesia, sekarang makin surut, makin berkurang. Ya, inilah kondisi realistis ya, real yang nyata, karena kalau umat Islam sendiri sibuk nafsi-nafsi, saya lulu, semau gue sendiri, nggak peduli fakir miskin, yang fakir miskinnya nanti
mencari penghidupan dari umat lain. Bukan berarti pemuda yang memiliki idealisme tinggi itu tidak boleh kawin. Tapi bagaimana agar bisa memiliki pasangan hidup yang satu cita-cita, yang mendukung perjuangan idealismenya. Tidak hanya bisa menuntut dapur dan kasur. Cinta terhadap wanita dan kekayaan memang watak manusia. Quran surat 3 ayat 14. Tetapi kecintaan terhadap kesenangan dunia itu jika tidak terkontrol bisa mengurangi rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang beriman asyaddu hubbal lillah, amat sangat cintanya pada Allah. Quran surat 2 ayat 165. Subjudul berikutnya, keluarga tulang punggung perjuangan. Kalau kita sering baca koran, pasti kita pernah menemukan berita yang sungguh bisa membuat air mata kita berlinang. Bukan berita kematian atau kecelakaan, tapi kehancuran generasi muda kita. Generasi penerus cita-cita bangsa yang di Indonesia mayoritas Islam ini. Konon berita dari Jakarta, ada ratusan pelajar yang dirazia polisi, ternyata tas-tas buku pelajar itu berisi kondom dan pil anti hamil. Dari Medan ada seorang dokter, Dokter Baren namanya, yang tidak pernah bahagia lantaran banyak pemuda dan pelajar yang melontarkan pertanyaan aneh-aneh. Katanya, kata Dokter Baren, ada pelajar yang bertanya kepada dirinya, "Dok, kenapa sih pacar saya tidak kuat main lama?" dalam tanda petik. Masya Allah, penyakit liberalisme sudah berjangkit di tengah-tengah pelajar kita. Bagaimanapun remaja Islam sekarang adalah harapan Islam masa mendatang agar mereka tidak kalah perang fil akidah melawan isme-isme produk nafsu manusia. Ada baiknya di setiap rumah keluarga muslim ada ngaji di segala bidang dalam tanda petik. Itulah artikel saya dalam buku Reformasi Moral ya. Di dalam buku ini saya simpan pada bagian ke-36, ada pada halaman 146 sampai 150. Ya, kita kembali merenung ya. Sebenarnya problematika umat Islam ini memang cukup banyak. Problema internal dan juga problema eksternal. Internal umat Islam sendiri ya kadang sesama orang Islam, sesama Muslim, hanya beda kelompok, hanya beda organisasi, saling gesek ya, saling bermusuhan. Ada ya kalau sekarang itu ada kelompok yang membid'ah-bid'ahkan kelompok yang lain, menganggap syirik, menganggap musyrik, menganggap sesat dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini kelompok yang katakanlah sudah lama ada di Indonesia dibilang syirik, musyrik, sesat itu kan jelas tidak diam. Mereka juga banyak para ulamanya yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang tahu halal haramnya sesuatu, yang tahu hukum Islam, yang tahu berbagai macam keilmuan dalam agama Islam, mulai dari teologinya, ilmu kalamnya tahu, dari sirah nabawiyah, sejarah nabinya tahu, terus dari segi usul fikihnya tahu, dari segi ilmu fikihnya itu sendiri tahu, dari ilmu tauhidnya ya. Karena memang banyak juga kalangan pesantren mengkaji, mendalami ilmu-ilmu yang dari akarnya, yang orang bilang dari kitab kuning, itu kan tidak main-main. Nah, sementara ada kelompok lain yang tiba-tiba mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, tentu saja ini menjadi bisikan. Itulah sebabnya hal ini tentu membutuhkan kearifan dari kita semua. Ya. Kalau saudara kita itu meskipun berbeda kelompok, kalau intinya itu tidak
sesat ya intinya. Itu perlu didekati lah secara persuasif, secara kekeluargaan. Kan saudara kita seagama itu. Nggak usah saling gontok-gontokan, apalagi melalui media sosial, saling semprot sana, semprot sini, yang di sana juga kembali membalas. Ya Allah, rasanya saya terus terang sebagai orang Islam kadang jadi malu. Kenapa sesama kita kok saling sudut menyudutkan seperti itu? Seolah-olah kita sedang membuka kelemahan kita, seolah-olah kita sedang membuka aib sendiri. Padahal itu semua harus kita jaga ya. Dan mari kita selesaikan secara internal, selesaikan ke dalam ya. Kalau memang yang dibilang sesat itu, kalau memang intinya misalnya sholat ya, dalam ibadah sholat misalnya dirubah menjadi bahasa Indonesia, nah itu memang sudah sangat prinsip, itu tidak bisa. Tetapi kalau misalnya masalah pelaksanaan Maulid Nabi ya, mereka sudah punya dalilnya sendiri bahwa itu merupakan strategi dakwah untuk mengumpulkan orang ya, dan mereka juga menyanjung Rasulullah itu tidak berlebihan ya. Sholawat-sholawatnya juga ada pada batas-batas kenormalan, menyamakan Rasulullah. Yang penting intinya kan tidak sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad itu kan, jangan sampai kamu memuji saya berlebihan seperti umatnya Nabi Isa memuji Nabi Isa berlebihan. Kan begitu yang pernah dibilang oleh Nabi ya. Sehingga kalau dalam keyakinan Islam, Nabi Isa itu kan hanya sebagai Nabi, tetapi karena berlebihan, karena memang Nabi Isa punya banyak kelebihan, jadi ada yang menafsirkan, wah jangan-jangan ini Tuhan ini, jangan-jangan ini ya setidaknya anak Tuhan, dan semisalnya seperti itu Nabi Muhammad memang sangat tidak mau dipuji secara berlebihan, yang kemudian menjadikan dirinya dianggap oleh Tuhan, oleh para pemeluknya, oleh umatnya, oleh sahabat-sahabatnya. Ya pokoknya yang penting prinsip-prinsipnya itu masih sama ya. Kenapa kita harus bermusuhan? Kenapa kita harus saling caci maki ya? Ya Allah, ini sungguh sangat memalukan dan memilukan kita semua. Ya, saya kembali ke pendapat Gus Fuad Pleret ya, itu perlu dikaji, itu didalami ya, karena memang dalam segi sejarah, dari sudut sejarah itu kan seperti itu ya. Ya artinya saudara-saudara kita yang ingin berpolitik praktis tapi tujuannya misalnya mendirikan negara Islam, menegakkan syariat Islam dalam sebuah negara, ya memang itu larinya mungkin ke Timur Tengah misalnya, seperti itu menurut Gus Fuad. Tapi kalau berpolitik praktis di Indonesia harus sesuai dengan aturan main yang ada di Indonesia. Kita punya konstitusi bahwa di Indonesia ini memang bukan negara agama ya, tetapi mengakui keberadaan agama, mengakui keberagaman agama yang macam-macam, yang sangat beragam, dan itu memang harus bisa hidup damai, hidup rukun, saling bantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Makanya ada tokoh NU yang membagi ukhuwah itu kan menjadi 3 macam. Ada ukhuwah Islamiyah, jelas mutlak hukumnya wajib sesama umat Islam harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berseteru, tidak boleh saling bermusuhan. Sama-sama kok yang diperjuangkan Quran dan hadis. Kenapa kita harus bermusuhan? Kalau bermusuhan itu kan sudah kelihatan, berarti yang diperjuangkan bukan Quran dan hadis. Ada sesuatu yang diperjuangkan selain itu. Seolah-olah dalam tanda petik rebutan lah begitu. Kemudian ada ukhuwah watoniyah.
saudara sebangsa dan setanah air. Mereka ada yang Nasrani, Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan lain sebagainya, yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu juga saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh memusuhi mereka. Ya, makanya dalam kategori ajaran Islam kan ada kafir zimmi dan kafir harbi. Mereka ini kan, kalaupun ya mohon maaf ya saya menyebut kafir karena memang dalam Al-Quran dan hadis itu menyebutkannya seperti itu, tetapi kriteria kafir itu kan maksudnya tidak percaya kepada Islam, ingkar kepada ajaran Islam, ingkar kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu kan kriteria kafir. Tetapi ada dua jenis, ada yang harbi, yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, ya, ada juga yang zimmi, yang dia tidak memusuhi Islam dan tidak memusuhi umatnya. Dia saudara kita, dia bisa berdamai. Saya kira saudara-saudara kita yang non-muslim yang lain itu adalah kategori zimmi tadi. Mereka tidak memusuhi kita. Jadi kita tetap harus merangkul mereka, harus bekerja sama bahu-membahu membangun bangsa dan negara ini. Dan yang terakhir, lebih-lebih lagi ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ya, pada hakikatnya kita ini kan kalau dari ajaran Islam ya, dari pendapatnya Islam itu kan semua manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Berarti intinya mereka adalah saudara kita, satu keturunan, tidak ada keturunan lain. Umat Islam tidak meyakini kalau manusia itu berasal dari monyet, ya, atau dari makhluk lain. Tetapi memang Allah, Tuhan alam semesta itu menjadikan manusia dengan sengaja, dan menurut keyakinan kita manusia pertama adalah Adam atau Nabi Adam, yang kemudian diciptakan pula istrinya, yakni Siti Hawa. Dalam Al-Quran juga banyak penjelasannya, ya, penjelasannya bahwa Allah menciptakan menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Adam sendiri, ya, dan itu kemudian menjadi istrinya, kemudian beranak pinak sampailah kepada kita, sampailah nanti kepada anak cucu kita hingga hari kiamat. Itu sebenarnya pada dasarnya ini adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi saya juga heran, kadang ini ada tokoh ulama NU ya yang menyebut ada 3 ukhuwah itu, ada juga yang mengkritik, ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Padahal itu benar semua, ada semua ukhuwah Islamiyah. Ya. Terus juga tadi ukhuwah cinta tanah air ya. Ya, itu ada banyak ya yang menjelaskan Nabi Muhammad itu mencintai kota Makkah, begitu pindah di Madinah, Nabi Muhammad juga mencintai Madinah. Bahkan ada doanya secara khusus terhadap kota Makkah dan kota Madinah, itu karena ungkapan rasa cinta kepada tanah airnya. Dan kita juga harus seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad itu pada dasarnya adalah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam. Artinya yang mendapatkan pencerahan Islam, dari kata ya Islam itu kan mengandung arti juga keselamatan. Menurut keyakinan kita, kalau orang mau selamat, manusia mau selamat ya mengikuti ajaran Islam, dan keselamatan ini ditebarkan kepada seluruh umat manusia agar semua kita selamat, semua kita mendapatkan ridho Allah, ridho Tuhan alam semesta, yang kemudian kita masuk di akhirat dengan penuh damai, dengan penuh ketenangan, dan kita mendapatkan surga atau jannah dari Allah, Tuhan alam semesta. Inilah ya persoalan kita, kabar yang saya bahas pada kali ini, yakni tentang perseteruan. Mudah-mudahan tidak ada perseteruan lagi, khususnya sesama umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam.